Hari teman-teman, kita berjumpa lagi. Sudah lama nggak ketemu nih, udah 2 minggu. Kita akan bahas kapal penumpang. Nah ini ya, saya nggak tahu nih yang terbesar di dunia saat ini. Yang pasti kapal-kapal raksasa yang mau penumpang, yaitu muatan yang bergerak. Ini nggak gampang. Seorang nakoda harus mempunyai tanggung jawab plus. Dan setiap manusia itu mempunyai tanggung jawab pribadi ya. Kalau indisipliner ya akan mengakibatkan banyak sekali permasalahan. Ambil contoh aja satu kamar atau terbakar besar. Bagaimana mengatasi? Nah ini yang menjadi tantangan buat kita semua. Disiplin pribadi itu pertolongan pertamanya ya. Walaupun dilengkapi dengan sekoti yang cukup untuk membawa kapal, membawa kru kapal atau penumpang. Tetapi ketika ada terjadi emergensi, terutama kebakaran, ya ini tidak bisa teratasi, pasti membawa korban. Ya. Apalagi di tengah lautan yang tidak ada pertolongan yang cepat, ya. Misalnya dalam waktu kurang 1 jam ada pertolongan. Kita bahas sedikit-sedikit. Tidak mudah untuk menjadi perwira di laut, di kapal, terutama seorang nahkoda ya. Kita mengenal teman-teman yang kita sapa dulu. Baik, teman-teman semuanya dimanapun berada, selamat pagi. Ya, teman-teman seprofesi maritim di darat, di kapal, di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Dari Miangas sampai Rote, ini mewakili batasan Nusantara kita. Di Asia, di Jepang, di Cina, Thailand, Malaysia, Singapura, Brunei, dan di Arab, teman-teman yang ada di Aramco ya, di Kuwait, Dubai, Ras Tanura, Uni Emirat Arab, dan juga ada di Yaman, dan seterusnya. Yang di Afrika, saya ingin menyapa juga di Mesir, di Nigeria, Madagaskar, Amerika, ya, di Tacoma, di Panama, di manapun. Sekarang ada juga kapal sudah ada yang mengirim LPG ke Amerika, ya, Amerika Latin, di Australia, Eropa, baik di Belanda, Italia, Laut Tengah. Kemudian yang sangat kami banggakan semuanya ada di mana-mana. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sejahtera. Ya, satu kebahagiaan kita kalau kita diberi kesehatan, ya baik jasmani maupun rohani. Mohon izin, saya memperkenalkan diri sebagai Marine Chief Engineer, juga Marine Specialist, Marine Surveyor, juga pernah menjadi Operation Offshore Manager. Selanjutnya kami juga sebagai dosen ilmu pelayaran dan menulis buku-buku. Mari kita lanjutkan. Bedah buku Marine Turbine ya, yang ke-9 dari 10 modul. Jadi pertama kita bahas mengenai pengantar tentang kapal, yang kedua adalah tentang isi buku itu, pengatur daya turbin. Pengaturan ini cukup mewakili teori turbin uap. Pengaturan turbin, sistem kuantitatif, sistem kualitatif, udah gigi, reduksi turbin, dan prosedur menjalankan turbin. Ya, karena turbin itu merupakan external combustion. Ya. Tenaganya, pembakaran itu dari boiler. Jadi turbin sendiri nggak ada apa-apanya, dia merupakan pesawat aja. Kita lanjutkan. Bedah buku ini diambil dari buku yang berlaku di BP3IP, ya,
tentang ketel uap, turbin uap, dan turbin gas. Ya. 3 mata pelajaran itu menjadi satu buku. Dan di buku yang produk jangkar, tadi produk BP3IB, yang produk jangkar ini untuk umum. Semua sekolahan bisa pakai. Ya, tujuannya seperti itu untuk mencerdaskan teman-teman semua. Juga YouTube channel ini tolong di-subscribe, di-like, dan karena ini 100% untuk membantu mencerdaskan anak-anak bangsa, terutama teman-teman yang di kapal ya, dan bisa dengan santai Anda belajar tentang turbin uap penggerak utama kapal. Kira-kira begitu ya. Atau mau beli bukunya juga ada di Koperasi STP, ya di Stipmat sana, dan di Koperasi Alumni BP3IB. Ini sangat penting karena ini berlaku untuk ATT 54321. Ya, materi yang sama, tinggal pemahamannya yang berbeda. Ya. Paling enggak untuk 54 itu mengenal. Kalau kelas 3 sudah bisa menjelaskan secara umum. Kalau kelas 2 itu mencari data-data teori, rumusan, dianalisa, ya, dan seterusnya. Kalau kelas 1 ditambah lagi, baik teori, analisa, dan penelitian untuk mencari untung ruginya dan pengembangan dari mata pelajaran tersebut. Bisa aja level bawah sampai tingkat penelitian kalau dia sering mengalami kasus yang sama. Demikianlah. Ini bisa dibaca ya pengalaman saya tahun 2004 mulai berlayar sampai tahun 2001. Saya beruntung dapat beasiswa, ambil D3, S1, S2. Kemudian tahun 2001 saya ambil pensiun dini dan masuk di Medco Energy Offshore Marine spesialis, juga sebagai auditor dan lain-lain. Sudah mau berangkat. Kemudian di perusahaan Rada Maritim ya sebagai offshore operation marine manager ya. Juga sebagai dosen di BP3IB, anggota tim ahli 14 BKP, Kadin Simula ya, kemudian di Jagaya sebagai dosen tetap sampai tahun 2018. Di Diklat Pertamina juga berkumpul teman-teman pensiunan, juga di STP ya. Ada kepercayaan sebagai sekjen alumni, ya, 2 periode, ini ketutup. Kemudian rekor muri juga ada 3 yang kami dapatkan. Baik, kita lanjutkan. Inilah 3 diklat sekolah pelayaran, sekolah tinggi pelayaran ya. Tapi berbagai-bagai model ya, Aquelni di Semarang, swasta. Saya mendapatkan beasiswa dari Pertamina. Di kelas 2-nya juga, tetapi masuk asrama selama setahun, juga disekolahkan oleh Pertamina. Dan yang ketiga adalah BP3IB. Waktu ngambil AMKC, itu pun resmi dari Pertamina. Ya. Tiga diklat yang menjadi profesi saya, yang saya banggakan, ini selalu saya cantumkan karena saya tidak boleh menghilangkan tanggung jawabnya sebagai pernah dididik di 3 lembaga diklat ini. Baik, dari bab-bab sebelumnya saya bahas tentang urutan yang bertanggung jawab. Ada 5 periode kapal sebenarnya bertanggung jawab pada keselamatan keamanan pelayaran ini jelas ya. Gimana? Ini ada kata-kata yang urutan ini mestinya nggak pakai angka 5 sih.
yaitu antara lain, kita sekarang sudah sampai ke 5 ya. Yang pertama yang bertanggung jawab adalah pemilik kapal, karena dia yang memiliki aset dari lahir baru tahun pertama operasi sampai kapal itu dinyatakan layak, masih aset perusahaan pemilik kapal. Oleh karena itu, bagi pemilik kapal pasti ada 1-2 expertnya, marine surveyor, yang punya background mengerti kapal minimal ya. Nah, jadi sampai kapal itu dibawa ke tempat peleburan besi tua pun juga masih miliknya pemilik kapal. Itu ya. Jadi yang kelima, kedua adalah biro klasifikasi. Di mana biro klasifikasi juga memberikan izin kapal boleh mengapung padahal sudah lay-up ya. Kemudian semua tatanannya ketika di dalamnya masih ada orang juga. Jadi bagian-bagian yang menjadi item kelas masih ada. Yang ketiga, sah bandar ya. Juga harus bertanggung jawab penuh karena walaupun kapal sampai lay-up pun dia masih diberikan izin untuk sekali berlayar sampai tempat tujuan. Jadi otoritas pemilik, klasifikasi maupun sah bandar itu jelas. Yang keempat adalah pemilik muatan. Ini nggak main-main, muatan harus tahu ya, jelas kondisi kapalnya yang akan dimuat, muatannya itu berbahaya apa tidak, juga harus diperjelas ya. Karena jangan sampai beberapa kali ada muatan yang berbahaya, pemilik kapalnya tahu, orang kapalnya nggak tahu. Nah ini juga tidak boleh. Jadi dari keempat, dari pemilik kapal, kemudian biro klasifikasi, sah bandar maupun pemilik muatan harus jelas ya. Banyak kecelakaan gara-gara muatan. Yang kelima adalah perwira kapal yang ada di kapal. Itu saya taruh urutan kelima karena perwira kapal itu waktu naik kan nggak semuanya tahu kondisi kapal. Apalagi dalam satuan minggu, baru 2 minggu, 3 minggu ya. Job-job yang strategis, nakoda, KKM, Molin 1 itu perlu pendataan baik suku cadangnya maupun lain-lainnya, artinya mengarah kepada kondisi kapal. Ini harus bertanggung jawab ya, perwira kapal profesional semua. Saya katakan sejak tahun 2010 atau STCW amandemen 2010, orang-orang kapal yang sampai kelas paling bawah pun semuanya profesional. Karena minimum dia punya 8 sertifikat. Ya, untuk perwira mesin ya sekitar 15 sertifikat. Perwira dek tambah lagi 5, ya 20 sertifikat. Jadi tidak ada yang dengan memiliki 8 sertifikat minimum tidak mungkin tidak profesional ya. Basic safety training, visual survival, ya, advanced firefighting, medical care, medical first aid, security awareness training, Kemenbuk dan jadi kita bukan untuk saling menyalahkan, tapi saling mendukung. Jangan sampai kita nggak mengenal apa sih tanggung jawabnya tentang kapal. Tujuan utama saya buka channel YouTube ini untuk mengurangi, kalau menghilangkan saya nggak mungkin ya, mengurangi, mencegah terjadinya kondisi-kondisi emergensi atau darurat. Banyak sekali kondisi darurat di atas kapal yang semaksimal mungkin kita cegah. Antara lain harus mematuhi regulasi-regulasi IMO seperti SOLAS, ya, Safety of Life SP, MARPOL, Marine Pollution, ya, terus Colrec dan lain-lain. Itu konvensi yang harus dipatuhi. Ya, jadi para nakoda dan para perwira senior di kapal memberikan edukasi sampai ke tingkat paling bawah, pelayan, wiper maupun klasi ya, atau jurumudi ya, dan oiler harus tahu. Harus memastikan kondisi keseluruhan kapal aman, ya. Jadi jangan sampai terpikir ada jangan-jangan nanti ada ini itu ya. Harus memastikan peralatan keselamatan kapal dengan aman.
dicoba ya. Dari zaman dulu sebelum ada STCW 78 itu setiap minggu emergency diesel generator dites. Emergency fire pump juga harus dites. Skoti juga harus dites. Ya. Jadi semua peralatan keselamatan harus dites. Ya. Untuk siapa? Ya untuk kita, untuk orang-orang kapal sendiri. Kalau ada kekurangannya atau nggak jalan atau rusak ya cepat. Ya, dalam waktu paling lama 2 kali 24 jam harus dibuatkan berita acara. Kemudian disampaikan kepada pemilik kapal, penanggung jawab utama, bukan penyewa kapal, yaitu kalau kapal itu kapal charter ya tetap larinya ke pemilik kapal. Mematuhi regulasi-regulasi pemerintah bendera kapal. Ini jelas ya, karena pemerintah itu adalah panjangan dari semua negara, ada pemerintahnya dan regulasinya harus dipatuhi sesuai bendera kapal. Memastikan persyaratan klasifikasi. Ini adalah penanggung jawab kedua. Biro klasifikasi seluruh dunia, nasional maupun internasional, itu bertanggung jawab kepada kapal yang diklasifikasi. Karena dia yang membuat, dia yang memeriksa tiap tahun, ya, yang memeriksa tiap 2,5 tahun, memeriksa 5 tahun sekali, ya, spesial survei, dan seterusnya. Ini sudah kita bahas di bab sebelumnya. Mematuhi seluruh prosedur-prosedur keselamatan. Jadi dilakukanlah drill atau exercise mana berada, dan pasti bisa ada waktunya. Jadi ada kesempatan teman-teman bilang, waduh kita kapalnya cepat sandar, cepat bongkar. Tetap untuk keselamatan diutamakan. Nggak bisa hari Sabtu ya hari Minggu. Nggak Sabtu nggak Minggu, hari Senin gitu ya. Jadi yang menyangkut prosedur keselamatan harus ya, karena itu ada dasar hukumnya, maka dikatakan harus. Memastikan kondisi muatan ya dan barang bawaannya ini pasti. Jangan sampai seorang nakoda KKM Malim 1 nggak tahu muatannya apa gitu ya, berbahaya apa enggak itu. Nah, apalagi ke bawah ya, kalau top manajemen tidak tahu bagaimana yang ke bawah ya, nggak boleh merokok dan seterusnya. Menempatkan jumlah penumpang sesuai ya, nah, sesuai jadwalnya, sesuai jatahnya, sesuai tempatnya. Jangan sampai penumpang berlebih-lebihan, tidak ada akomodasi yang sesuai, sehingga terjadi liar. Manusia itu makhluk yang bergerak. Jadi bisa juga berakaran semua, kiri semua. Nah, kalau ada kaplingnya, tempat duduknya sudah penuh, ya sudah jangan ditambah-tambah lagi. Ini orang kapal tak berdaya, karena kelakuan para penyewa kapal, para agen penumpang, sehingga jumlah penumpangnya melebihi dari batas. Ya. Nah, ini pemilik kapal, sah bandar, biro klasifikasi, dan penyewa kapal ikut bertanggung jawab penuh, ya, bahwa kapal itu dinyatakan layak laut. Ya. Berikutnya ke-9, memenuhi persyaratan sertifikat sesuai yang ada di kapal. Jadi kapal seluruh dunia mempunyai sertifikat-sertifikat yang di-approve oleh sah bandar. Contoh aja kapal penumpang itu bisa sampai 20 sertifikat, bisa 30 ya. Saya menangani offshore itu sampai 35 sertifikat dan seluruhnya harus valid, jangan sampai ada yang expire. Hingga ini sini orang kapal bertanggung jawab. Nah, kuda KKM Malim 1 top management ya, bertanggung jawab, ada daftar sertifikat yang dilaporkan ke perusahaan setiap bulan, mana yang masih valid, mana yang expire. Nah, ini harus tugas ya. Yang mengurus pembuatan sertifikat bukan orang kapal, tetapi melaporkan bahwa SIM-nya masih berlaku ya, BPKB-nya masih berlaku, semua sertifikat masih berlaku gitu ya. Yang mengurus adalah pemilik kapal dan keagenan, diteruskan keagenan. Tetapi kita sebagai pembawa kapal itu harus tahu persis. Sekali lagi harus ya, tiap bulan berikan laporan yang
sudah valid dan yang masih valid dan sudah expire. Kira jaminan ini kalau dilakukan dengan serius dan benar, bukan hanya baik saja, baik dan benar, ya mudah-mudahan kita jauh dari kecelakaan, jauh dari mara bahaya, jauh dari ada korban nyawa, korban umatan, dan seterusnya. Oleh karena itu, 1-9 ini semuanya harus, ya, sehingga terjalinlah kerjasama kepada seluruh instansi operasi yang saling melengkapi. Saya kira itu sangat penting kalau selanjutnya nanti ya teman-teman bisa ya. Ntar iya. Terus soalannya enggak? Iya. Baik, kita lanjutkan kembali. Kapal sebesar ini tidak mungkin hanya seorang nahkoda bertanggung jawab seluruhnya. Jadi paling tidak ada 5 instansi yang bertanggung jawab. 5 itu bisa lebih ya, kalau kurang tidak mungkin. Jadi saya ulangi lagi, pemilik kapal, biro klasifikasi, supaya semua akomodasi ya. Ini ada dasar hukumnya IMO semua. Ya, IMO tentang legal ya, legal committee, kemudian tentang teknik kapal ini dibangun dengan yang benar ya, teknik komite, kemudian yang safety ya, semua mengatur safety apa tidak. Yang keempat ada environment protection juga ya. Yang kelima adalah facilitation semua. Jadi kapal sudah dibuat memang layak laut dan berdasarkan semua komite yang bergerak mengawasi terbentuknya kapal seperti ini ya. Jadi kalau sampai ada kecelakaan tuh ya cukup aneh, perlu dipelajari. Ya, jangan lari dari tanggung jawab. Maaf kata ini semua tanggung jawab nahkoda ya. Ini image ini harus dirubah. Paradigma ini harus dirubah. Secara operasional yes nahkoda, tapi secara legal, nah ini bukan nahkoda aja, sertifikat yang membuat orang kantor. Ya, secara teknis dia membuat kapal ini adalah biro klasifikasi, dia bertanggung jawab penuh ya. Secara safety juga ada ya, kita belajar tentang safety, tapi tidak semuanya bisa merangkum semua safety di tangan nahkoda atau top manajemen. Secara environment, apakah alat environment itu lengkap ya? Nah, yang kena vonis nanti nahkoda KKM dan Molim 1 kalau alat marine pollution itu tidak bekerja. Ini aneh juga ini ya. Jadi teman-teman yang berkompeten selalu mudah menyalahkan manajemen yang di kapal. Ya. Kemudian secara facilitation, apakah nahkoda membuat kapal ini? Tidak. Jadi fasilitas kapal-kapal ini dengan fasilitasnya ya, ada AC, ada ini benar apa enggak? Itu misalnya ini ada 2.000 atau ini lebih ya. Saya kira ini kalau penuh bisa sampai 5.000 penumpang. Ini otak siapa yang bisa mampu mengontrol satu persatu kelakuan manusia-manusia yang punya pemikiran ya. Nahkoda nggak mungkin. Mohon maaf ini ya, bagi mahkamah pelayanan pun jangan semena-mena. Kalau tidak punya ilmu tentang kapal ya lebih baik mundur saja ya. Sebagai pembela mengenai manifestasinya orang kapal. Ya, bicara ini apa adanya dan dari suara hati saya ikut prihatin begitu banyaknya kapal mengalami kecelakaan dan seterusnya. Bagi para penumpang yang mau naik kapal juga harus belajar ya. Paling tidak mematuhi peraturan-peraturan yang ada di atas kapal. Ya kalau tidak ngerti lebih baik diam dan manut saja gitu. Jangan bertingkah karena kapal ini harganya sampai triliun ya, ratusan miliar paling tidak. Dan itu merupakan aset negara, aset dunia. Oke, kita lanjutkan.
utamakan keselamatan jiwa ya. Kita bangga banget bahwa Pelni ini ada kapal namanya Tata Mailau Jakarta ya, kapal baru ini. Kita sangat bangga punya kapal penumpang yang mewah. Ya, mewah ini dalam ukuran kalau kita lihat kapal-kapal penumpang yang pampasan zaman perang dulu, coba ya, Toti, Tomoko, Tomako, Tobelo, ya tipe-tipe dan sebagainya. Saya sebagai kolektor benda-benda bilateral ini termasuk kapal-kapal penumpang yang masih menggunakan steamship, ya, pesawat uap atau turbin atau mesin uap itu sangat terbatas, tapi kedisiplinannya itu sangat bagus. Beda dengan sekarang yang sok tahu ya, tidak patuh kepada regulasi. Baik, tahu saya ada 5 kapal Pelni yang sangat baru, yang baru tahun 2010 ke atas ini. Ya kita pelihara baik-baik karena itu merupakan aset negara, uang rakyat, dan tolong dijaga keselamatan kapal itu dan keselamatan jiwa. Nah, ini di dalam SAP manajemen kami bahas bahwa semua kapal di seluruh dunia itu dipertahankan sampai usia 25 tahun. Jadi membuat kapal bukan untuk 5 tahun, 10 tahun, tapi 25 tahun minimal. Dengan kondisi minimal di atas 70%. Nah, itu terserah pemilik kapal yang punya otoritas pertama tadi. Apakah mau diperpanjang lagi kapalnya, walaupun kondisinya masih bagus, atau dijual ya. Yang ada yang mau juga, karena kita sudah pernah 2 kali beli kapal yang umurnya di atas 25 tahun, dan dioperasikan lagi masih bertahan sampai 40 tahun. Nah, ini kewenangan pemilik kapal, mau dijual atau mau dioperasikan atau mau ganti baru, sehingga saya katakan yang bertanggung jawab pertama adalah pemilik kapal. Jangan sampai pemilik kapal, terutama yang swasta tidak ada expertnya. Kalau ada, ya harus ada mualim 1 mestinya kalau punya kapal, dan ATT 1 yang profesional, ya betul-betul peduli dengan kapalnya, jangan asal-asalan ya. Kami harapkan punya ATT 1, ANT 1. Kalau ANT 2 dan ANT 2 harus sangat profesional. Ya, karena dia masih kekurangan ilmu manajemen. Nah, ini maaf kata aja teman-teman yang kapal mempersiapkan diri. Saya buktikan saya seorang diri sebagai Master Marine Engineer selama 14 tahun ya, memeriksa kapal lebih dari 50 kapal. Dan saya tekankan itu bukan kata-kata saya, kata-kata regulasi. Sehingga tidak terjadi permasalahan yang signifikan. Ya kalau masalah-masalah kecil ada ya, tetapi selama 14 tahun, 26 kapal itu semuanya sehat. Ya, jadilah komunikasi dengan pemilik kapal, dengan penyewa kapal, dengan biro klasifikasi, dan dengan perusahaan kita sendiri. Saya kira tidak sulit kalau 5 instansi bergerak bersama-sama, ya pelayanan kapal berjalan dengan baik, pasti kapal itu akan selamat dan aman. Ini masih bicara turbin, jadi ya yang di atas ada yang belum saya perbaiki ya. Fire tube atau water tube, yang ini disebut water tube ya. Bagi teman-teman yang membuka ini adalah water tube steam boiler, jadi belum saya perbaiki itu. Nah, kalau fire tube tidak kita bahas sampai banyak, hanya di bab 1 ya, bab 1 bab 2. Tapi di sini kita larikan ke hubungan antara external combustion dengan instalasi turbin. Ya. Ini supaya ada gambaran dan setiap bab saya buka. Jadi saya tidak akan menjelaskan satu persatu apa ada turbin maju, turbin mundur, dan itu khusus dipelajari nanti. Pengaturan daya turbin tidak kita bahas, bisa Anda baca. Kemudian pengantar segmennya ini makanya agak repot untuk maju mundur itu
ketepatan turbin diatur oleh berapa segmen yang akan dibuka. Ya, setiap segmen mempunyai pipa pancar yang berbeda-beda. Ini bentuknya ya, untuk slow pakai 1, untuk halaf pakai S2, untuk full buka semua segmen, kira-kira gitu ya. 4 untuk mundur, dan seterusnya. Gambar nozzle box ini bisa dipelajari ya, pelan-pelan. Buat teman-teman yang ingin memperdalam turbin atau yang ada di kapal-kapal mesin penggeraknya turbin uap. Ya, sangat, kalau Anda minat pasti mudah. Kalau tidak minat, semua pelajaran jadi susah. Gambar diagram AS ini tempo dulu kita bentang 1 lembar A2, ya, gambar diagram HS. Nah, sekarang sudah enak, cukup. Ini prinsipnya, turbin tetap karena putaran turbin itu tinggi, maka dibuat reducer, ya, reducer atau box gearbox, ya, untuk mengurangi jumlah putarannya yang terlalu tinggi. Gambar roda gigi reduksi tunggal ini, ya, yang digambarkan roda gigi reduksi bisa dibaca. Kemudian ada yang reduksi ganda, ya, tuh ada yang tunggal, ada yang ganda, ya, nggak masalah itu. Siapa menjalankan turbin uap, ya, bagi peminat kapal-kapal yang ingin menyeberang ke kapal-kapal besar atau mencoba kapal-kapal yang menggunakan turbin uap, tenaga penggerak utamanya, ya silakan. Untuk paling tidak mewakili lah, ya, 70% pasti Anda bisa. Pasti ya, kalau dipelajari betul ya. Ini yang 30%, 20-30% tambahan dari pengalaman yang di teman-teman yang lebih duluan di kapal tersebut. Ini saya cukup lengkap untuk memberikan pandangan menghentikan turbin uap. Juga ada aturannya, ya. Jadi nggak boleh sembarangan langsung stop. Ya, karena dia ada terikat dengan external combustion. Ini yang terjadi. Kemudian tentu kita berpikir bagaimana caranya untuk punya pengalaman turbin. Ya, saya harapkan teman-teman masinis, khususnya Tom Mualin juga, ya, punya pengalaman turbin. Ini kekayaan dunia yang menjadi milik kita. Ya, kalau Anda naik kapal itu langsung, memang itu kapal saya tuh. Saya di kapal itu jadi masinis berapa, atau jadi nahkoda, jadi muallim berapa, ya. Ini filosofinya gitu. Begitu Anda naik kapal itu masuk dalam sijil kapal itu, maka kapal itu menjadi milik Anda dan digaji, ya. Modul 9 ini singkat, ya. Tapi Anda perlu belajar karena singkat, kalau dianalisa, diteliti juga jadi satu buku tersendiri, ya. Jadi silakan dengan hormat, ya, siapa yang ikut membantu teman-teman yang ada di kapal, nggak ada kesempatan belajar atau sekolah, ya, subscribe channel ini, berikan tanda like, ya, untuk memberikan semangat teman-teman yang lain. Kemudian di-share, ya. Share tidak dibatasi orang cek, orang mesin, boleh di-share, ya. Share itu tidak terbatas. Dan itu bagian dari amal ibadah kita, memberikan pelajaran yang barangkali ada di antara teman-teman punya cita-cita kapal super tanker, super kargo, super kontainer yang dengan tenaga penggeraknya turbin. Sebab dengan ini Anda begitu dites di perusahaan pelayaran tersebut, tahu nggak ketel? Tahu. Nah, tahu nggak turbin? Tahu. Jelaskan secara singkat, dan Anda bisa masuk keluarga kapal-kapal yang menggunakan steam turbine. Oke, ini bagian terakhir. Minggu depan kita akan 9, ya. Setelah yang ke-10 akan bedah buku turbin gas. Salam sehat, semangat, sukses selalu untuk Anda. Wassalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih. Sekali lagi terima kasih.